Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di tempat yang mulia, di dalam agenda yang mulia, yang mana alhamdulillah insyaallah berkat berkumpulnya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita daripada rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala panjangkan kita punya umur dalam taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala lapangkan kita punya rezeki. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita punya urusan. Allah Subhanahu wa taala kabulkan kita punya hajat. Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita punya badan, angkat kita punya penyakit, dihapus kita punya dosa, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak ibu-ibu yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pelajaran di minggu yang lalu, yang mana di minggu yang lalu kita mengkaji tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berkaitan tentang diutusnya Nabi, keagungannya Nabi, nasabnya, lahirnya, wafatnya, yang mana insya Allah rencananya, targetnya pada malam hari ini itu semua bisa kita simpulkan, ya, agar insya Allah di pertemuan berikutnya kita tinggal ketemu sekali lagi menghatamkan tentang pembahasan Isra dan Mi'raj, ya, atau 2 kali pertemuan lagi. Setelah itu kita sudah bisa menghatamkan kitab Aqidatul Awam, yang mana insya Allah bisa kita ganti dengan kitab yang lain. Melanjutkan daripada pelajaran setelah sebelumnya, sampailah di dalam ucapan waqad ajma'atil ummah ala annahu sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi bil itlaq. Artinya umat sepakat. Umat sepakat akan hal apa umat? Umat sepakat bahwasannya makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling mulia di antara para anbiya, di antara para rasul, bahkan kalau dibandingkan juga dengan malaikat, dibandingkan juga dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, daripada surganya, daripada arasnya, ataupun daripada seperti kita ini, itu tidak ada yang lebih afdal daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal itlaq, secara mutlak. Ya, makhluk yang paling afdal artinya makhluk itu bukan hanya kita. Ya, malaikat makhluk, jin makhluk, surga makhluk, langit makhluk, arsy juga makhluk. Semua itu adalah makhluk. Di antara semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, semuanya tidak ada yang menandingi daripada kemuliaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sepakat. Kalau memang misalnya kita diminta untuk membuktikan apa buktinya, apa dalilnya, apa sumbernya, bahwasannya Nabi itu adalah makhluk yang paling mulia, maka di sini telah disebutkan bahwasannya yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Artinya apa? Alam semesta ini terbentuk indah seperti ini, menjadi agung seperti ini, semua itu tiada lain tiada bukan berkat daripada rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau mengatakan falamma kana rahmatan lil alamin laziba an yakuna sallallahu alaihi wasallam afdal min kullil alamin. Ketika Nabi menjadi rahmat bagi setiap alam, maka itu sudah memberikan sinyal bukti bahwasannya Nabi itu sudah sepantasnya lebih afdal dari alam semesta. Ya, artinya apa? Alam semesta ini semuanya, dunia, langit, arsy, surga atau apapun itu, malaikat, jin, manusia dan nabi-nabi yang lain juga, itu adalah alam. Ibaratnya alam semesta yang Allah ciptakan. Nah, semua itu ada berkat rahmat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi dijadikan Allah sebagai bentuk rahmat atas semua alam semesta ini, maka sudah sepatutnya rahmat yang Nabi ini adalah pastinya lebih agung daripada alamin. Ya, seperti itu.
Kemudian disebutkan lagi, apalagi buktinya? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus kau wahai Muhammad illa kafatan linnas, melainkan untuk seluruh manusia. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain diutus hanya untuk kaumnya sendiri. Tapi Nabi SAW ketika Nabi diutus, nggak ada istilahnya Nabi itu punya orang Arab, nggak ada istilahnya Nabi itu punya orang Mekah, nggak ada istilahnya Nabi itu punya orang Madinah, nggak ada istilahnya Nabi itu punya orang Hijaz dan yang lainnya, enggak. Nabi Allah utus untuk semua manusia. Mau dia di Bangka, mau dia di Palembang, mau dia di Afrika, mau dia di ujung dunia, Nabi SAW diutus juga untuk mereka. Wal anbiya mab'utsuna ila qaumihim, sedangkan nabi-nabi yang lain itu hanya diutus untuk kaum-kaumnya masing-masing. Hanya diutus untuk kaumnya masing-masing. Itu yang kedua. Bukti yang ketiga apa? Bukti yang ketiga akhdul mitsaq wal ahdi alal anbiya bil imani bihi sallallahu alaihi wasallam wa nusratihi inhum adraku bi'tsatah. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji atau membikin janji kepada para anbiya yang lain. Apa janjinya? Kalau misalnya daripada kalian ini ada yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, maka kalian wajib beriman kepada Nabi dan wajib membela daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah." Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada para anbiya. Kata Allah, ketika aku udah berikan kitab, aku udah berikan kalian ilmu, aku udah berikan kalian hikmah, Kemudian kalau misalnya setelah itu datang kepada kalian satu rasul, yang mana rasul ini membenarkan apa yang ada di dalam diri kalian, membenarkan apa yang sudah kalian bawa. Rasul itu misalnya Taurat, Injil. Injil membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Taurat membenarkan apa yang ada dalam Zabur. Al-Quran membenarkan apa yang ada di dalam Injil, apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Zabur, ataupun daripada kitab-kitab langit yang lain. Udah kita pelajari itu semua. Artinya apa? Setiap nabi yang datang setelah nabi yang lain, pasti nabi tersebut membenarkan apa yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Begitupun juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan mukjizatnya yang paling mulia, yaitu Al-Quran, dan di dalam Al-Quran banyak sekali bukti-bukti bahwasannya Islam atau ajaran Nabi ini membenarkan daripada ajaran-ajaran Nabi berikut sebelumnya. Bahkan kita ini sebagai umat Nabi SAW akan menjadi saksi akan umat-umat sebelum kita. Ketika mereka membohongi Allah di dalam sumpahnya mereka, ya Allah, ini Nabi Nuh enggak ngajak kami Islam, enggak ngajak kami iman kepadamu ya Allah. Ini Nabi Musa, kau suruh dia untuk dakwah tapi dia enggak ngajak kami untuk Islam. Ini Nabi Lut, ini Nabi Yusuf, ini Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dia enggak ngajak kami beriman kepadamu ya Allah. Tapi Allah di situ minta saksi siapa? Kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian bersaksi bahwasannya Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwanya, Nabi Musa menyampaikan dakwanya, Nabi Isa menyampaikan dakwanya? Iya, kita bilang. Nabi Isa sudah menyampaikan dakwanya, Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwanya, Nabi Ibrahim sudah menyampaikan dakwanya. Umat-umat sebelum kita bilang, ya Allah, bagaimana kau menerima saksi yang mana orang tersebut hidupnya setelah kami? Kan kalau kita kan hidupnya setelah umat Nabi Nuh, datangnya kita ini setelah umatnya Nabi Musa. Kok bisa? Kalau kita hidup sezaman, boleh jadi saksi. Ya kan gitu. Tapi kan kita ini kan hidup jauh ribuan tahun dari sebelum masanya Nabi Nuh alaihissalam. Kok bisa Allah terima saksi kita? Apa jawabnya kita? Kami baca di dalam Al-Qur'an-Mu ya Allah. Kami baca dengan petunjuk-Mu ini ya Allah. Ada ayat menjelaskan bahwasannya mereka kufur akan Nabi tersebut.
Mereka mengingkari akan nabi tersebut. Mereka tidak mau menjawab akan nabi tersebut. Nah, kita ini menjadi saksi. Nah, artinya apa? Maka setiap para nabi itu ketika mereka datang, pasti mereka membenarkan daripada ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Begitupun juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya suatu kemuliaan bagi kita kelak nanti di hari kiamat, salah satunya itu kita menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala akan umat-umat yang lain. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Ketika aku udah berikan kalian kitab, kemudian datang setelah kalian rasul yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan apa yang ada di dalam diri kalian, kalian akan beriman kepada mereka kata Allah, kalian akan menolong dia kata Allah. Maka para anbiya mengatakan qalu agrarna. Ya, kami tepati janji, kami terima akan janji tersebut. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Itu dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, qauluhu ta'ala wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan namamu, kami tinggikan pangkatmu, kami tinggikan derajatmu, wahai Muhammad. Dzikrak ini penyebutanmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan nama Nabi dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buktinya apa? Di kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di kalimat tauhid pun seperti itu. Qila fihi li'annahu ta'ala qarana dzikra sayyidina Muhammadin bi dzikrih fi kalimati syahadah wa fil adzan wa fit tasyahhud wa lam yakun dzikru sa'iril anbiya kadzalik. Artinya penyebutan Nabi itu di dalam syahadat, di dalam azan, di dalam kita tasyahud itu ada nama Nabi disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kelima, qauluhu ta'ala man yuti'ir rasula faqad atha'a Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang taat kepada Nabi, maka dia taat kepada Allah. Mengkaitkan ketaatan kepada makhluk itu adalah suatu keagungan yang mulia. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan taatnya kita sama Allah, yaitu taatnya kita sama Nabi, itu adalah kemuliaan, keagungan, keistimewaan yang Allah berikan hanya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gharanallahu ta'atahu bi ta'atih. Kemudian yang keenam, qauluhu ta'ala wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasulnya lebih berhak, lebih pantas untuk kalian cari ridhonya, untuk kalian cari cintanya, untuk kalian cari rahmatnya, dibandingkan hanya nyari ridho orang lain, hanya nyari ridho makhluk yang biasa. Maka di dalam hidup ini yang harusnya kita cari ataupun tujuan kita hidup ini yaitu mencari ridho Allah, mencari ridho baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat ini Allah membarengkan antara ridhonya Allah juga ridhonya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya tidak cukup kalau kalian hanya mencari ridho Allah, tapi kalian tidak mencari ridhonya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin dapat ridho Allah, ingin dapat rahmat Allah, ingin dapat cinta Allah, ingin dapat kasih sayangnya Allah, lebih dulu kita mendapatkan ridhonya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap sesuatu itu mempunyai daripada wasilah, mempunyai daripada pintu, mempunyai daripada penyambung. Maka pintu kita kepada Allah yaitu kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada istilahnya orang itu hidupnya itu langsung mau sama Allah langsung, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Semua itu pasti harus ada wasilah. Makanya nggak bisa ente kenal Allah tanpa guru. Nggak bisa ente dekat sama Allah tanpa guru. Ya, itu adalah sesuatu hal yang salah. Harus semuanya itu melewati perantara. Dari guru ke guru, guru ke guru, guru ke guru, nyambung langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita bisa disambungkan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dari lahir belajar aja nggak pernah, tiba-tiba mengaku kenal Allah, ya, dekat sama Allah, ya, kemudian guru aja nggak ada, sama Nabi aja nggak mau ngelakuin sunnahnya, nggak mau ngikutin ajaran Nabi, tapi tiba-tiba ngakunya kenal sama Allah, ya nggak mungkin seperti itu terjadi. Ya, semua segala hal itu ada wasilah, ada pintunya, dan wasilah itu harus bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qauluhu ta'ala, Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul, wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil-dalilnya, kita baca aja ya. Kemudian yang ke-8, dinuhu afdalul adyan, agamanya Nabi itu paling bagusnya agama. Fayazam an yakuna sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya. Kalau agamanya paling bagusnya agama, maka udah pasti nabinya pun paling bagus daripada para nabi. Artinya di sini bukan mengartikan berarti nabi yang lain agamanya enggak sama, enggak sama. Sama saja. Nabi-nabi yang lain juga agamanya yaitu agama Islam. Tidak ada beda di dalam agama yang dibawa. Mungkin ada beda di dalam syariat-syariat yang dibawa. Makanya Nabi SAW datang itu menghapus daripada syariat-syariat sebelumnya. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat, apakah boleh bagi Nabi untuk mengambil daripada syariat sebelumnya? Kalau memang itu bagus dan bisa diambil, boleh-boleh saja. Ada sebagian pendapat ulama. Makanya ini dibilang daripada salah satu adillah, salah satu sumber dalil itu apa? Syariatu man qablana, syariat orang-orang yang sebelum kita, yaitu sebelum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggak dijadikan dalil nih? Bisa nggak dijadikan argumen ini? Ada sebagian ulama mengatakan bisa, ada juga yang tidak mengambil pendapat ini. Ya, hanya pendapat yang mujma' alaih, dalil-dalil atau sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Apa? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', sama Qiyas. Sisanya yang lain banyak lagi sumber-sumber itu. Ada yang tadi saya sebut tadi, syariatu man qablana, syariat orang sebelum kita. Ada juga uruf namanya. Seperti hukum-hukum adat, hukum-hukum biasa orang lakuin, uruf orang ini kayak gimana? Itu juga. Kemudian ada yang disebut dengan al-masalih al-mursalah. Ada juga disebut dengan amalu ahli Madinah. Amal-amal ahli Madinah itu bisa diambil dalil atau enggak? Termasuk pendapat Imam Malik ngambil ini. Ada yang mengatakan al-istihsan. Jadi banyak, Jadi sumber-sumber dalil itu baik yang mujma' alaih, yang disepakati oleh ulama, ataupun yang masih menjadi perbincangan perbedaan pendapat antara ulama itu banyak. Makanya ada al-adillah al-mujma' alaih, ada al-adillah al-mukhtalaf fiha. Al-adillah al-mukhtalaf fiha. Sumber-sumber atau dalil-dalil al-mukhtalaf fiha yang di situ masih ada perkhilafan antara ulama. Ada yang ngambil, ada yang enggak. Ada yang ngambil, ada yang enggak. Seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi yang ke-9, wa ummatuhu afdalul umam limutaba'atiha sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan umatnya Nabi paling bagusnya umat, paling afdalnya umat. Kenapa? Karena di sini kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dulu ketika belum datangnya Nabi, Allah Subhanahu wa taala memanggil umat itu la fi dhalalim mubin. Kita ini dalam kesesatan yang begitu jelas. Akan tetapi ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, ucapan yang Allah bilang dalam kesesatan yang sangat jelas ini sudah Allah tidak berikan lagi kepada umat Nabi SAW, dan Allah berikan kita gelar yang paling bagus. Apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Paling baik-baiknya umat. Itu semua berkat siapa? Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mengatakan, saya ini adalah khatamur rasul, penutup daripada para anbiya, penutup daripada para rasul. Kalau penutup itu udah pasti paling bagus, Penutup berarti paling bagus. Artinya udah nggak perlu disempurnakan lagi, nggak perlu Allah utus rasul berikutnya lagi, nggak perlu udah.
Udah ini penutup ini udah akhir dah. Nah, ya, berarti paling bagus. Nabi juga mengatakan di hari kiamat kala ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku ini nanti pemimpin daripada anak-anak Adam nanti di hari kiamat. Wala fakhra. Aku enggak sombong kata Nabi. Wa bi yadi liwa'ul hamdi wala fakhra, dan di tanganku nanti ada bendera hamd wala fakhra. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwa illa tahta liwa'i. Dan Nabi mengatakan tidaklah ada nabi, baik itu Nabi Adam, bahkan selain Nabi Adam itu semuanya di bawah benderaku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu syafi'i wa musyaffi' wala fadl. Dan aku adalah orang yang pertama kali diberikan syafaat dan memberikan syafaat. Kemudian Nabi juga pernah mengatakan, ana ghaidul mursalin wala fakhra, wa ana khatamun nabiyyin wala fakhra, wa ana awwalu syafi' wa musyaffa' wala fakhra. Aku pemimpin para mursal yang diutus oleh Allah, ya. Aku penutup para nabiyin, dan aku juga yang memberikan daripada syafaat, ya. Qauluhu wala fakhra ay la fakhra a'dham min hadha ay la aqulu dzalika fakhran bal tahaddusan bin nikmah. Nabi bilang kayak gitu bukan artinya sombong, tapi Nabi bilang seperti itu tahaddusan bin nikmah. Ya, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di sini wala yu'aridu hadzal hadits qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma yanbaghi li 'abdin an yaqula inni khairun min Yunus ibn Matta. Jadi di dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan, enggak seyogyanya bagi orang itu mengatakan atau bilang bahwasannya aku ini lebih afdal daripada Yunus bin Matta. Ya, ada satu hadis Nabi pernah mengatakan, enggak sepantasnya untuk orang kalau bilang bahwasannya Nabi itu lebih afdal dari Yunus bin Matta. Kan di atas tadi Nabi bilang, aku pemimpin para anbiya, aku penutup para anbiya, semua para anbiya di bawah aku, kata Nabi. Tapi ada hadis lain juga mengatakan, Nabi bilang, ente jangan bilang anak ini lebih afdal dari Yunus bin Matta. Nah, apakah di dalam dua hadisnya ada tabrakan atau enggak ini? Ya, kayaknya kalau dari segi maknanya, kayaknya jauh tuh. Satu Nabi bilang, semua Nabi di bawahku. Satu hadis lagi Nabi bilang, jangan bilang aku lebih bagus daripada Yunus bin Matta. Jadi bagaimana ini? Ya, apakah hadis ini ada ta'arud, ada bertentangan atau tidak? Di sini dijawab. Disebutkan di sini fata'wilu li hadzal hadits min wujuh. Kenapa sih Nabi bilang bahwasannya aku ini jangan dibilang lebih afdal dari atau lebih baik dari Yunus bin Matta. Kenapa? Pertama, tawadu'an, itu daripada sifat rendah dirinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama seperti tawadu. Kemudian yang kedua, li'alla ya'taqidan nas tanqisa Yunus, agar orang-orang itu tidak beranggapan bahwasanya Nabi Yunus ini ada kurangnya. Ya, karena seorang anbiya itu adalah makhluk-makhluk yang memang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka maksum, mereka enggak ada kekurangan. Kemudian yang kedua, li'alla ya'taqidan nas at-tafadul bainal anbiya fi asli nubuwah risalah, agar orang itu tidak mengira bahwasannya di dalam keaslian atau sumber daripada nubuwah wa risalah ini ada perbedaannya enggak. Artinya itu kalau nabi itu ya sama saja, tapi kepribadiannya itu ada bedanya. Di antara 25 rasul, ulul azmi lebih bagus daripada sisanya. Seperti itu. Yaqulu, ada yang keempat, yaqulu dzalika qabla an ya'rifa man huwa afdal. Nabi ngomong kayak gini sebelum Nabi tahu siapa yang lebih afdal. Nabi ngomong kayak tadi itu, jangan bilang aku lebih bagus daripada Yunus bin Matta. Itu sebagian pendapatnya apa? Ditakwilkan bahwasanya Nabi waktu ngomong itu Nabi nggak tahu. Nabi belum tahu tuh bahwasanya Nabi itu lebih afdal daripada nabi-nabi lain. Seperti itu. Nah, inilah dari segi keafdaliannya ataupun keagungan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai. Sekarang kita bahas tentang nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anaknya Nabi, isi-isinya Nabi, paman-pamannya Nabi. Kalau bisa kita bahas sampai habis, tapi ana bacanya cuman di awal-awalnya saja. Ana baca bukan ana baca semua. Kalau ente mau baca, yang punya kitab bisa baca di terjemahannya.
Itu mudah, udah tinggal baca-baca aja lah, nggak perlu kita jelasin panjang-panjang. Ya, nggak perlu kita jelasin panjang-panjang. Kemudian juga kan setiap malam Sabtu sebulan sekali ente juga belajar kitab sirah. Nanti insya Allah pasti nuntuti, pasti dibahas semuanya, satu persatu pasti dibahas. Jadi biar kita nggak terlalu melebar di sini, biar kita bisa ngatapkan kitab ini, insya Allah mungkin habis haji kita bisa buka kitab baru. Ya, habis haji kita bisa buka kitab baru. Di sini Nazim mengatakan Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manafin yantasib wa ummuhu Aminatu Zuhriyah murdi'atuh Halimatu Sa'diyah. Siapa ayahnya Nabi? Ayahnya Nabi Abdullah ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Nasabnya Nabi ini kalau bisa hafalin, jangan nggak dihafal. Ngapal lagu 3 lagu 4 lagu, apalagi lagu-lagu dangdut itu hafal kita. Mau susah, mau apa, mau liriknya Jawa, Sunda, mau Batak, mau apa, semuanya hafal. Masa nasab Nabi kita nggak hafal? Yang paling berapa baris ini? Siapa nasab Nabi dari segi bapaknya, dari sisi bapaknya? Nabi adalah Sayyiduna Muhammad SAW ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, ibn Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, ibn Nadr, bin Kinanah, ibn Khudaimah, ibn Mudlikah, ibn Ilyas, ibn Mudad, ibn Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, nama-nama ini ente hafalin. Nama-nama ini ente hafalin. Nah, ini nasabnya Nabi dari bapak. Ada kan sebagian orang itu bilang sampai ada nasab Nabi itu dikaitkan sampai ke Nabi Adam. Ya kan kayak gitu tuh. Disebutkan apa nasab Nabi sampai Nabi Adam. Bagaimana hukumnya? Dibahas di sini. Imam Malik itu mengatakan makruh. Artinya enggak suka lah. Orang itu menghafalkan atau menisbatkan nasab Nabi itu langsung ke Nabi Adam. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang konkretnya. Tidak ada dalil yang kuatnya. Bahkan Ibn Abbas mengatakan kadzaban nasabun. Orang yang mengaitkan nasab Nabi itu sampai ke Nabi Adam itu pendapat Ibn Abbas kadzaban nasabun, bohong itu. Orang-orang yang bikin nasab-nasab itu sampai ke Nabi Adam itu bohong. Jadi bagaimana? Yang pastinya kita apalin aja nasab Nabi sampai Adnan sudah. Sampai Adnan aja yang susah. Mau itu ngapalin nasab Nabi sampai Nabi Adam. Cukup hafalin nasab Nabi sampai Adnan. Hafalin gitu. Nasab Nabi dari segi ibu, dari sisi ibu itu Nabi Muhammad SAW ibnu Aminah bintu Wahab ibn Abdul Manaf ibn Zuhra ibn Kilab. Jadi nasab abah Nabi sama nasab ibunya Nabi itu nanti bersatunya di Kilab. Kilab. Di Kilab itu baru bersatu tuh. Dan adapun yang menyusui Nabi siapa? Yang menyusui Nabi Halimah bintu Abi Du'aib. Halimah bintu Abi Du'aib. Ibu yang menyusui Nabi namanya siapa? Halimah bintu Abi Du'aib. Dari Bani Sa'ad. Min Bani Sa'adin ibn Bakar. Jadi Halimah bintu Abi Du'aib ini panjang. Kalau kita ceritakan panjang insya Allah dalam lain waktu kita ceritakan. Termasuk daripada keberkahannya dia atau sebelum dia nyusuin Nabi, keadaan rumah tangganya seperti apa, ekonominya seperti apa, hidupnya seperti apa, sampai dia bawa Nabi itu hidupnya itu berubah 360 derajat. Sampai-sampai jangankan rumahnya ataupun keadaannya, kambing ataupun onta, keledai yang dia bawa dari rumah sampai dia bawa lagi ke Mekah ke jemput Nabi balik ke rumahnya itu beda. Yang awalnya dia itu ketinggalan rombongan karena paling lambat keledainya, karena paling kurus, kurang makan, kurang minum, bawa Nabi paling cepat. Bawa Nabi paling cepat. Banyak cerita Halimatus Sa'diyah. Nanti insya Allah kita bahas lagi kalau misalnya ada waktu-waktu yang lebih. Kemudian Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi lahir di mana? Kapan? Kemudian wafatnya kapan? Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Nabi lahir di kota Mekah, Nabi meninggal di kota Madinah. Kapan Nabi lahir? Nabi lahir pagi hari Senin.
12 Rabiul Awal, pagi Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April. Tahun berapa Masehinya? Tahun 571 Masehi. Ya. Bercocokan dengan tahun gajah. Udah pernah kita bahas masalah tahun nih. Ya, jadi sebelum ada tahun Hijriyah, orang-orang jahiliyah dulu menentukan tahun itu tergantung dengan peristiwa-peristiwa yang besar ataupun tragedi-tragedi yang bersejarah, ataupun ada satu orang yang mempunyai efek yang begitu kuat sehingga nanti tahunnya itu menyesuaikan dengan tahunnya dia, dengan namanya dia. Seperti Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mempunyai peran yang kuat. Jadi sebelum ada Abdul Muthalib, ada namanya tahun gajah. Habis tahun gajah, karena peristiwa tahun gajah ini peristiwa yang sangat besar, menggemparkan kota Mekah dan sekitarnya Jazirah Arab tersebut, makanya tahun sebelumnya diganti dengan tahun gajah. Habis tahun gajah, meninggallah Abdul Muthalib, maka berubah lagi tahunnya, namanya tahun Abdul Muthalib. Sampailah akhirnya di zamannya kalau nggak salah Sayyidina Umar bin Khattab barulah ditetapkan daripada tahun Hijriyah, menyesuaikan dari pertama kali Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, min awwali yaumin ahaq an taquma fi. Ayat tersebut itu menjadi pegangan Sayyidina Umar untuk menjadikan tahun itu adalah tahun Hijriyah. Seperti itu. Kemudian Nabi SAW meninggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Hari apa Nabi meninggal? Nabi meninggal hari Senin. Tanggal apa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun ke-11 daripada Hijrah. Inti sekarang nggak usah bingung-bingung. Anak kasih inti patokan. Nabi lahir, Nabi meninggal, Nabi diutus, Nabi Isra Mi'raj, semuanya hari Senin. Jadi semua tatawur, intiqalat, an-nubuwah, al-bi'tsah, lahir, wafat, itu semuanya hari Senin. Jadi nggak usah bingung, Nabi lahir hari apa? Senin. Nabi wafat hari apa? Senin. Nabi diutus hari apa? Senin. Isra Mi'raj hari apa? Senin. Senin semua, Senin semua. Al-Muwafiq yang bertepatan 8 Juni tahun 633. Nah, Nabi ini lahir hari Senin, tapi Nabi dikubur hari Rabu. Nabi lahir hari Senin. Dikubur kapan? Nabi dikubur hari Rabu. Hari Rabu baru Nabi dikubur. Di kamarnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa arda. Udah, Terus habis itu atamma qabdal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Kenabian Nabi SAW dan umur Nabi sampai wafat itu kapan? Atamma qabdal wahyi, Nabi menyempurnakan umurnya sebelum wahyu datang itu arba'in. Jadi ketika umur Nabi sempurna arba'in, barulah wahyu itu datang. Barulah Nabi itu diutus. Disebutkan di sini ketika sempurna umur Nabi 40 tahun, maka datanglah malaikat Jibril kepada Nabi SAW membawa daripada nubuwah. Hari apa? Nah, hari Senin. Tanggal apa? 17 Ramadan. Tahun 11 tahun di sana al-hadiyah wa arba'in min miladih. Di tahun 41 daripada kelahirannya Nabi SAW. Umur Nabi pada saat itu 40 tahun 6 bulan 8 hari. Berapa umur Nabi? 40 tahun 6 bulan 8 hari. 40 tahun 6 bulan 8 hari datang malaikat Jibril kepada Nabi membawa daripada nubuwah. Kemudian pertama kali Al-Qur'an yang diturunkan adalah Iqra. Nah, setelah itu jadi kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW setelah diutus tinggal di Mekah 13 tahun, tinggal di Madinah 10 tahun, meninggal umurnya 63 tahun sempurna lebih 3 hari.
Berapa umur Nabi meninggal? 63 tahun lebih 3 hari. Jadi Nabi berarti secara keseluruhan tinggal di kota Mekah itu selama berapa? 53 tahun. 40 tahun sebelum Nabi diutus, 13 tahun setelah Nabi diutus, 40 tambah 13, totalnya berapa? 53. Habis itu Nabi hijrah ke kota Madinah selama 10 tahun Nabi wafat, berarti usia Nabi 63 tahun. Ya, 63 tahun. Tamam. Auladuhu, anak-anaknya Nabi. Wasabatun auladuhu faminhumu salah satu minat dzukuri tufhamu Qasim wa Abdullah wa huwa thayyibu wa tahirun bidaini dza yulaqabu. 7 daripada anak Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Ada Qasim, ada Abdullah yang dilakopi dengan At-Thayyib dan At-Tahir. Abdullah ini anak Nabi yang dilakopi dengan 2 lakop. Apa? At-Thayyib, At-Tahir. Ya. Kemudian Ibrahim yang datang daripada seorang budak hadiah daripada Raja Mukaukis kepada Nabi, yaitu Mariyatul Giptiyah. Kemudian 4 daripada perempuan, siapa? Fatimah Zahra Ba'luha Ali, yang mana suaminya Sayyidina Ali, kedua anaknya yaitu cucunya Nabi yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, kemudian Zainab, kemudian Muqayyah, kemudian Ummu Kalsum. Jadi anak Nabi itu 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki siapa? Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Perempuan siapa? Fatimah, Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah. Ya. 6 anak Nabi dari Sayyidina Khadijah. Ya, Nabi punya anak 6 dari Sayyidina Khadijah. Siapa aja 6 itu? Semuanya kecuali Ibrahim. Ibrahim bukan dari Sayyidina Khadijah. Ibrahim dari Mariyatul Giptiyah. 3 anak Nabi yang laki-laki ini semuanya meninggal dalam masa kecil semua. Meninggalnya dalam masa kecil. 3 anak Nabi ini meninggalnya semuanya dalam masa kecil semua. Enggak ada yang dewasa, enggak ada. Kecil semua meninggal 2 tahun, ada yang berapa bulan mungkin. Kecil, pokoknya kecil ya, kecil. Semua anak Nabi yang laki meninggalnya kecil-kecil. Ada Qasim umurnya 2 tahun. Abdullah dibilang sini tufiya bi Makkah shaghir, meninggal di Makkah dalam keadaan kecil. Ya, ana masih kurang paham nih umurnya berapa. Kemudian Ibrahim meninggal pada saat usia 16 bulan atau 18 bulan. 16 bulan atau 18 bulan, perbedaan khilaf periwayatan antara ulama. Jadi semua anak Nabi yang laki meninggalnya usianya kecil semua. Kecuali yang perempuan. Ya. Nabi punya anak perempuan Zainab, punya anak perempuan Nugayyah, mempunyai anak perempuan Ummu Kalsum dan Fatimah Zahra. Ummu Kalsum dan Fatimah Zahra. Betul. Kalau Ruqayyah, anak Nabi Ruqayyah menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian wafat pada peperangan Badar. Ruqayyah ini menikah dengan Utsman bin Affan, meninggal pada hari peperangan Badar. Makanya Sayyidina Utsman itu habis menikah dengan Ruqayyah, Ruqayyahnya meninggal, nikah lagi sama Ummu Kalsum. Makanya julukannya apa? Dzinnurain. Orang yang memiliki 2 cahaya. Apa maksudnya? Yang menikahi 2 cahayanya daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu putri Nabi Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Jadi habis nikah sama Ruqayyah, Ruqayyahnya meninggal, nikah lagi sama Ummu Kalsum. Seperti itu. Nah, kalau Ruqayyah ini meninggal dulu sebelum Nabi. Sisanya itu meninggal setelah Nabi. Dan putri yang paling cepat mendahului ataupun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Fatimah Zahra. Jadi Sayyidina Fatimah Zahra itu ketika Nabi udah fi maradi mautihi, sakit waktu Nabi udah pengen mati, pertama kali Nabi bisikin Sayyidina Fatimah, nangis Sayyidina Fatimah. Apa bisikan pertama? Nabi bilang, inni rahilun ila rabbi. Aku ini gak lama lagi bakal ketemu Tuhanku, kata Nabi. Sayyidina Fatimah nangis dong. Anak dibilang bapak, aku bentar lagi mau pergi, nangis. Sayyidina Fatimah nangis.
Habis itu dibisikin Nabi sekali lagi. Ketawa dia, senyum dia, ceria mukanya. Ya, apa? Nabi bilang, pertama kali keluargaku yang nyusul aku kau. Pertama kali keluargaku yang nyusul aku nanti, kata Nabi, kau. Ketawa dia. Coba ente dibisikin bapak ente kayak gitu, gimana? Coba kita dibisikin bapak kita. Oh, bapak mau apa namanya? Sedih kita, bapak sakit, mau mati, sedih, nangis. Tapi bapaknya bilang sama kita, tenang baik, agak kau paling cepat. Wah, kita nggak mau kayak gitu. Ada kayak gitu? Oh jangan pak, jangan pak. Tenang baik, agak kau paling cepat nyusul aku. Kira-kira kalau bapak kita ngomong kayak gitu gimana? Senyum nggak? Oh, tidak mau kita, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai. Tapi Sayyidah Fatimah Zahra ketika dibisikin sama Nabi, kau orang pertama kali yang akan nyusulku, kata Nabinya, senang dia, ceria dia. Ceria. Kemudian panjang lagi, Sayyidah Fatimah punya anak siapa, Sayyidah Zainab punya anak siapa, Sayyidah Fatimah punya anak Hasan, Husain, ada namanya Muhassin, ada namanya Zainab, Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Ummu Kalsum ini nanti nikah sama Umar bin Khattab. Zainab, anak Nabi, punya anak namanya Umamah. Nah, Umamah ini nanti yang akan nikah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika meninggalnya Sayyidina Fatimah Zahra atas wasiatnya Sayyidina Fatimah Zahra. Jadi Sayyidina Fatimah Zahra wasiat tuh. Karena dia tahu Sayyidina Ali ini kuat syahwatnya, kuat syahwatnya. Kemudian kata Sayyidina Fatimah, kalau nanti aku meninggal, kau kawin sama Umamah, keponakan Sayyidina Fatimah. Boleh nggak kita nikahin bibi sama ponakan? Boleh saja, asalkan jangan digabung. Ya tak? Ponakan ade, bibinya masih ade. Kok gabung dua-duanya, jadi istri dua-duanya? Tak boleh. Tapi kalau misalnya ponakannya lah meninggal, habis itu nak kawin sama bibinya boleh. Atau bibinya udah meninggal, ente baru habis itu mau kawin sama keponakannya, boleh. Tapi kalau langsung dua-duanya ente kawinkan, itu pun kalau berani orang Bangka nih. Itu pun kalau berani. Tapi kalau misalnya dua-duanya ente mau kawinkan, nggak boleh. Tidak boleh. Adik, kakak, nggak boleh juga dikawinkan. Dua perempuan yang mempunyai hubungan, patokannya apa nih? Patokannya nih, ini ada dua perempuan nih. Ini dua perempuan nih. Kalau misalnya yang satunya laki, yang satunya cewek, kemudian ente kawinkan nggak boleh. Nah itu artinya ente nggak boleh kumpulkan dua ini. Dua orang yang nggak boleh ente kumpulkan, adik, kakak, kemudian bibi ataupun keponakan. Patokannya apa? Kalau misalnya dua orang ini, adik kakak ini yang satunya laki, yang satu cewek, kira-kira boleh nggak dia kawin? Nggak boleh. Berarti ente nggak boleh kumpulkan dalam satu masa. Nggak boleh ente kumpulkan. Dua-dua jadi istri ente nggak boleh. Jadi ente pilih satu. Pilih satu. Nah, Sayyidina Ali menikahi keponakan Sayyidina Fatimah itu kapan? Ketika meninggalnya Sayyidatuna Fatimah Zahra, baru dinikahi oleh Sayyidina Ali. Bukannya langsung, langsung, nggak boleh. Nah, Sayyidina Utsman kapan nikahin Ummu Kalsum? Ketika meninggalnya Ruqayyah, baru nikahi Ummu Kalsum. Kalau bahasa Palembangnya itu apa? Turun ranjang atau naik ranjang, bahasa gitu ya. Bahasa sini ya juga. Turun ranjang. Nikahin adik, nikahin kakak, naik ranjang. Nikahin adik, turun ranjang. Seperti itu. Tamam. Kemudian terakhir kayaknya kita bahas zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antis ini suatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyyal muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatul murdiyah. Dari 9 istri Nabi SAW meninggalkan 9 istri. Tapi hakikatnya Nabi itu punya 11. 2 meninggal sebelum meninggalnya Nabi. 9 itu yang ditinggalkan Nabi SAW. Siapa 2 yang meninggal sebelum meninggalnya Nabi? Yang pertama udah kita kenal, Sayyidatuna Khadijah.
satu-satunya perempuan yang istrinya Nabi, bukan budaknya Nabi. Kalau Mariatul Qibtiyah itu bukan istri Nabi, tapi budak yang dihadiahkan oleh Raja Mukaukis kepada Nabi. Lahirlah daripada situ budak siapa? Ibrahim. Tapi kalau istri Nabi 11, yang pertama Khadijah. Khadijah menikah dengan Nabi, sebelumnya dia sudah menikah dulu dengan 2 laki-laki dan punya anak. Dari 2 laki-laki tersebut baru dia menikah dengan Nabi. Jadi Nabi nikahin Khadijah, Khadijah itu Sayyidina Khadijah itu udah janda 2 kali. Ya, di usianya yang 40 tahun dan Nabi pada saat itu usianya 25 tahun. Ya. Usia Nabi pada saat itu 25 tahun. Lahir daripada Khadijah ini 6 anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Kemudian siapa lagi? Yang kedua yang meninggal sebelum Nabi itu namanya Zainab bintu Khuzaimah. Ada istri Nabi yang bernama Zainab bintu Khuzaimah, ada Zainab bintu Jahash, ada Zainab bintu Khuzaimah. Nah, Zainab bintu Khuzaimah ini meninggal sebelum Nabi. Hidupnya sama Nabi cuma 2 bulan kira-kira, atau ada yang mengatakan 3 bulan. Kemudian meninggal. Nah, sisanya 9 istri Nabi ini meninggal setelah meninggalnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau inti mau secara rinci baca di kitabnya, apalagi kalau terjemah inti baca. Jadi di rumah inti pulang inti baca gitu. Singkat, simple, bisa inti baca di rumah tanpa perlu dijelaskan. Nah, siapa 9 istri Nabi ini? Yang pertama Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah putrinya Abu Bakar Siddiq. Nabi menikahinya di kota Mekah. Dalam riwayat di bulan Syawal pada usia 7 tahun. Jadi Sayyidina Aisyah dinikahin Nabi usianya 7 tahun. Tapi digauli Nabi ketika usianya sudah 9 tahun di kota Madinah. Baru digauli sama Nabi di bulan Syawal. Sayyidina Aisyah ini salah satu kemuliaannya yaitu malaikat Jibril memberikan salam kepada Sayyidatuna Aisyah. Itu Sayyidina Aisyah, tapi Sayyidina Khadijah lebih lagi. Yang berikan salam kepada Sayyidina Khadijah bukan malaikat lagi tapi Allah. Satu-satunya makhluk, jangankan yang laki-laki, tapi satu-satunya makhluk Allah. Yang melebihi mungkin daripada laki-laki. Satu-satunya makhluk Allah yang Allah beri salam itu hanya Sayyidatuna Khadijah. Dapat salam dari Allah. Oh, gimana tuh ente? Dapat salam dari Allah. Dengar dapat salam dari malaikat Jibril udah Masya Allah. Dapat salam dari Nabi, wah bahagianya, senangnya, dan mungkin pasti bahagia dunia akhirat tuh orang. Apalagi ini Sayyidina Khadijah dapat salam dari Allah. Satu-satunya makhluk yang hanya dapat salam dari Allah, Sayyidatuna Khadijah. Sayyidina Aisyah dapat salam daripada siapa? Malaikat Jibril. Dapat salam daripada malaikat Jibril. Kemudian Hafsah bintu Umar ibn Khattab. Hafsah putri Sayyidina Umar. Kemudian Saudah bintu Zam'ah, istri Nabi juga. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, istri Nabi juga. Maimunah bintul Haris, istri Nabi juga. Kemudian yang keenam Ummu Habibah, nama aslinya Ramlah bintu Abi Sufyan, anaknya Abi Sufyan bin Harb, istri Nabi juga. Ramlah bintu Abi Sufyan. Kemudian Ummu Salamah bintu Abi Umayyah ibn Mughirah al-Makhdumi, istri Nabi juga. Nama Ummu Salamah Hindun. Ummu Salamah itu namanya aslinya Hindun. Kemudian yang ke-8 istri Nabi Zainab bintu Jahash. Kemudian yang ke-9 istri Nabi Juwairiyah bintul Haris al-Khuza'iyah. Inilah 9 daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu beliau mengatakan, nah ini yang penting kita bahas sedikit nih. Wadzawaju bi aktsara min arba'atin jaidun lahu sallallahu alaihi wasallam li'annahu min khasaisihi. Kama anna min khasaisihi aidan aqduhu bila syuhud wala wali. Jadi kalau ente bilang, lah kok Nabi nikahnya lebih dari 9? Kok Nabi nikahnya lebih dari 4? Kok Nabi nikahnya lebih dari 4? Itu semua termasuk kekhususan Nabi SAW. Kita sebagai umat tidak bisa menyesuaikan diri kita seperti Nabi Muhammad SAW. Ini murni hanya Allah khususkan untuk Nabi. Dan termasuk kekhususan Nabi
Nabi boleh menikah tanpa ada saksi, tanpa ada wali. Kalau kita kan enggak. Kalau kita harus ada dua saksi, asyahidan, kemudian harus ada wali. Ya, harus ada dua saksi, harus ada wali. Tapi kalau Nabi tanpa saksi, tanpa wali pun, kalau Nabi akad sah. Sah. Kenapa? Karena ini hanya kekhususan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi sebagian daripada al-mustasyrikin, orang-orang orientalis, al-masihiyin, orang-orang Kristen, mereka menentang, mengkritik daripada jumlah istrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti Anda temukan ini, makanya ente harus tahu jawabannya. Dan bahkan sebagian daripada mereka menganggap bahwasannya Nabi itu rajulan syahwani. Oh, Nabi ini laki-laki yang penuh nafsu nih, kuat nafsunya ini. Syahwatan ini. Kayak gitu. Wa hasya lillah an yakuna. Dan demi Allah, kita berlindung kepada Allah, Nabi enggak seperti itu. Nabi enggak seperti itu. Memang Nabi punya kekuatan itu, diriwayatkan seperti 300 kuda atau 30 orang laki-laki. Ya, kalau kuat-kuatnya kita, semua kesempurnaan ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pernah dalam satu malam itu menggauli istrinya keliling-keliling satu. Inti 2 kali aja udah teler. Wa hasya lillah an yakuna kadzalik. Fa innahu laisa lidafi'in syahwani bal lihkamil aghrad. Nabi nikah 9 itu bukan hanya tujuan syahwat, tapi ada hikmah-hikmahnya, ada tujuan-tujuannya. Kenapa Nabi itu nikahnya 9? Ada tujuan-tujuannya. Yang pertama disebutkan di sini. Ain yujad bainahu sallallahu alaihi wasallam bain ashabihi wa kibar qaumi silah gawiyah biwasitatil musahara hatta yasula alaihi ittisaluhum fi qadaya mukhtalifah ma adamil hijab wa hadha mimma yusaidu lid-difa' an mabda'ihi sami wa nasyid da'watil islamiyah. Artinya di situ ada antara Nabi dan para sahabat-sahabatnya dan pemimpin ataupun pembesar-pembesar kaumnya tersebut. Di situ Nabi itu harus menjalin hubungan. Hubungan. Dan hubungan ini bisa diperkuat dengan hubungan perkawinan. Sehingga apa? Ketika Nabi ada urusan dengan mereka-mereka ini, jadi tidak perlu ada tameng, tidak perlu ada kayak pembatas lagi, langsung saja udah. Kayak gimana? Keluarga udah ngomong aja, ngobrol aja langsung gitu. Nah, itu salah satu tujuannya. Dan tujuan Nabi untuk apa? Tujuan Nabi untuk membela agama Islam, untuk menyebarkan agama Islam. Jadi bukan tujuannya lain-lain. Ya, bukan tujuannya lain-lain. Kemudian yang kedua, hayatuhu sallallahu alaihi wasallam durusun li ummati wa qudwah hasanah. Kehidupan Nabi ini pelajaran bagi kita, suri tauladan bagi kita. Semakin Nabi banyak istrinya, maka hal-hal yang dilakukan Nabi di rumah, baik nanti permasalahan haid, baik nanti permasalahan nifas, baik nanti permasalahan mandinya, atau bagaimana hubungan Nabi sama istrinya, itu sesuatu yang tidak bisa diceritakan melainkan dari mulut-mulut istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini butuh sosok, kita ini butuh orang yang perlu kita jadikan idola. Dan idola yang pantas dan harus kita ikuti siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa kita dapatkan melewati daripada lisan-lisan istrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ini kebutuhan dan perlu untuk kita. Kemudian yang ketiga, aktsaru zaujatihi sallallahu alaihi wasallam muslimat qabla an yakunna tahtahu sallallahu alaihi wasallam wa qad faragahunna azwajahun wa li ajli alla tata'attal hayatahun ikhtadahunna Rasul sallallahu alaihi wasallam li ayatihin. Jadi kebanyakan istri Nabi itu ketika menikah sama Nabi semuanya itu udah muslim. Jadi sebelum nikah sama Nabi udah muslimat dulu. Kemudian suami mereka ini meninggal, kemudian Nabi mengasuh mereka, mengayomi mereka, artinya itu menafkahi mereka. Biar Allah tata'atul hayatuhun, agar hidupnya mereka itu diurus.
Nah, dan Nabi menanggung itu semua. Dan Nabi menanggung itu semua. Nah, inti kalau mau ngikutin Nabi, nanggung janda, enggak apa-apa. Kalau berani, kalau nggak berani nggak usah. Kalau takut nggak adil ya jangan, gitu. Kalau udah pasti nggak adil, haram hukumnya, haram. Wa hal minal mumkin an yugal innahu sallallahu alaihi wasallam rajulun syahwani. Apakah mungkin bisa dikatakan Nabi ini laki-laki yang penuh syahwatnya, bisa enggak? Wa qad kana fi badi amrihi tazawwaja Khadijah radhiyallahu taala anha allati umruha 40 sanah. Padahal Nabi itu apa bahasanya kita itu? Mecahkan perjakanya enggak? Nabi mecahkan perjakanya itu sama perempuan yang usianya 40 tahun yang udah janda. Kira-kira bisa nggak dibilang Nabi ini rajul syahwani? Pertama kali nikah aja Nabi sama perempuan yang usianya udah 40 tahun. Itu aja udah bisa menyingkap ataupun menepis daripada pendapat orientalis dan orang-orang Kristen, orang kafir. Bahwasanya Nabi itu rajul syahwani. Enggak. Di waktu usianya saja pertama kali Nabi artinya itu melepaskan perjakanya saja itu ketika menikah dengan Sayyidina Khadijah yang sudah janda 2 kali dan usianya 40 tahun. Begitu. Wa ma'adzalika lam yatazawwad ghairaha ila an tufiyat hatta nazaha umruhu 50 sana. Dan bersamaan dengan itu Nabi nikahin Sayyidina Khadijah yang usianya 40 tahun dan Nabi tidak menikah sampai Sayyidina Khadijah wafat, dan waktu itu umurnya Nabi udah hampir 50 tahun. Kemudian disebutkan lagi di sini, dan istri yang banyak tadi, apakah menyebabkan Nabi lupa sama Allah? Apakah menyebabkan Nabi enggak sholat malam? Apakah menyebabkan Nabi enggak puasa? Apakah menyebabkan Nabi itu malas untuk jihad, takut untuk mati? Enggak. Kata sahabatnya apa? Orang yang paling berani di medan perang itu Nabi. Ketika lagi berkecamuk perang itu, kami itu bukan melindungi Nabi, tapi kami berlindung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking beraninya Nabi itu. Bukan Nabi itu ketua, lindungi saya. Walaupun sahabat itu ngorbankan nyawanya untuk Nabi. Ngabisin nyawanya untuk Nabi semua, ya biasa. Mereka relakan semua hidupnya untuk Nabi. Tapi Nabi bukan artinya dengan santainya, karena merasa ada orang-orang yang loyalnya begitu kuat dengan Nabi sehingga mereka mau mengorbankan nyawanya aja mereka korbankan, kemudian Nabi santai, enggak. Makanya mereka mengatakan ketika perang berkecamuk, kami berlindung di bawah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat malam tetap jalan, puasa tetap jalan. Bahkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, perlu emang kau sholat malam sampai kau punya kaki ini pecah-pecah ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Masa aku mau jadi hamba yang bersyukur aja nggak boleh? Yang dosanya udah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sholat malamnya sampai pecah-pecah kakinya, tumitnya itu sampai bengkak-bengkak. Artinya apa? Walaupun Nabi istrinya banyak, tapi itu tidak memutus hubungan Nabi kepada Allah. Tidak bikin kendor ikatan Nabi kepada Allah, tidak bikin kendor sholatnya, tidak bikin kendor puasanya, apalagi tidak bikin kendor jihadnya. Dan seluruh usia Nabi itu yang hanya Nabi pedulikan itu maslahat umat, yang hanya Nabi kedepankan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan isi-isinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.